tips dan trik untuk menjadi koordinator gitu supaya bisa di guide atau oh ini dia cocok nih jadi Kominfo nih. Apa sih Kak tips dan triknya? Apa? Mungkin lebih ke Halo Sobat Gembi, selamat datang di Gentok, podcastnya anak Gembi Kepri Komisariat Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kali ini kita masih membahas seputar tentang divisi yang ada di Gembi Kepri Komisariat Universitas Maritim Raja Ali Haji. Bersama saya Delina Siregar, dan kali ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu, silakan Kak perkenalan. Halo semua, nama saya Siti Zahra Katrinida. Saya akrab dipanggil Ara dan saya ini menjabat jadi koordinatornya divisi Kominfo di Genbi Kepri, tepatnya pada periode 2021. Berarti Kakak sudah menjabat berapa tahun nih Kak jadi anggota Genbi ini Kak? Kalau untuk jadi anggota itu sekarang udah masuk 2 tahun, tapi kalau misalnya untuk menjabat sebagai koordinator saya baru mau jalan 1 tahun. Berarti 1 tahun menjadi anggota biasa, 1 tahun menjadi kepengurusan ya gitu kan? Iya. Nah, dan sekarang Kakak diamanatkan sebagai koordinator di bidang Kominfo. Wah, menarik sekali nih Kak Ara. Nah, Kak Ara, bidang Kominfo ini sih, apa sih Kak yang dikatakan bidang Kominfo di Genbi Kepri ini sendiri? Sebenarnya nggak banyak juga tugasnya Kominfo, lebih tepatnya itu kita menyebarkan informasi dan mencari informasi yang benar, jadi kita menghindari hoax-hoax. Jadi kita tuh benar-benar ngasih berita yang benar, tepat, terus juga kita yang nge-share tentang kegiatan-kegiatannya Genbi, terus juga kita mendalami tentang multimedia seperti videografi, fotografi, terus desain grafis, terus juga editing. Lebih tepatnya itu kita memegang medianya Genbi. Jadi apapun yang Genbi lakukan kita yang share, kita yang memberitahu ke publik kalau Genbi itu seperti ini gitu. Genbi itu acaranya ini aja, kegiatannya ini gitu. Oh, berarti kalau gitu bisa dikatakan kalau Kominfo ini jantung hati gitu ya, karena kegiatan yang ada di Genbi ini bisa tahu kalau Kominfo aktif gitu kan ya, tentunya misal dari Instagram, misal hari ini Genbi ada acara ini, nanti yang bantu up itu dari Kominfo gitu ya Kak, dari maksudnya. Kominfo. Nah, untuk Kominfo ini kan dari kegiatan yang semua kakak jelaskan tadi, kayak misal desain grafis, ini tuh untuk divisi Kominfo-nya aja, apa anak-anak Genbi keseluruhan juga dinaungi nih Kak? Jadi kita lebih tepatnya mencari keanggotaan itu seleksi. Jadi seleksi itu dari divisi, mereka punya divisi utama, terus juga divisi Kominfo ini sebagai divisi bayangan. Jadi dari mereka yang punya bakat atau punya sesuatu yang bisa untuk disalurkan di dikembangkan Kominfo, lagi dikembangkan lagi di Kominfo, itu mereka masuk ke Kominfo tapi dengan jalur seleksi. Nah juga kita kan ada wawancara gitu kan. Nah jadi di situ mereka kasih tahu kalau soft skill mereka apa, skill mereka apa. Nah disitulah kita dapat anak yang bisa diandalkan iya, gitu. Nah gitu. Nah salah satu contohnya saya guys, saya memang divisi utamanya itu bidang pendidikan, divisi pendidikan, dan saya juga punya divisi Kominfo ya. Jadi Kak Ara ini juga salah satu koordinator saya selain Bang Jere gitu. Nah berarti saya juga berbakat dong Kak. Artinya kata Kakak tadi yang lain tuh diseleksi, saya juga berarti berbakat dong. Ya tentu, karena kan waktu itu saya seleksi kamu. Oh ya bener ya. Berarti guys, maksudnya adalah yang dijabarkan Kak Ara ini, anggota Genbi Kepri ini selain emang bisa ditempatkan dalam satu hal, tapi bisa juga ditempatkan ke segala hal gitu ya Kak maksudnya. Nah Kakak kan sudah menjabat jadi 1 tahun ya Kak, dan sekarang memang sudah di penghujung gitu ya Kak, udah di penghujung masa jabatan. Proker yang dijalani selama Kakak menjabat apa aja sih Kak? Kalau untuk proker itu belum banyak sih, tapi kita prokernya jangka panjang. Jadi termasuk yang tadi sharing-sharing tentang kegiatan apa segala macam di Instagram itu udah termasuk proker 1, terus juga yang kedua itu kita ada kuis. Setiap bulan itu pasti ada kuis, dalam 1 bulan bisa 3 kali atau 2 kali. Terus itu kuisnya ada yang giveaway, ada yang enggak. Nah jadi itu kayak memancing publik untuk keinginan tahu mereka tentang Genbi, tentang Instagramnya Genbi. Iya, terutama tentang Bank Indonesia gitu ya Kak. Iya, tentang Bank Indonesia, karena nggak seputar Genbi aja nih pertanyaannya. Terus kuis ini tuh emang terbuka untuk semua umum atau hanya untuk anggota Genbi aja nih Kak? Untuk semua followers Genbi. Oh berarti yang hanya follow akun Instagram aja yang boleh kan ya? Jadi buat teman-teman jangan lupa follow Instagram kita, Genbi ada Kepri. YouTube kita. Oke, nanti ada di bawah sini. Ada di bawah gini guys. Oke. Terus juga ada kita kemarin pernah bikin short movie. Oh iya, short movie. Short movie termasuk Derlina ketua pelaksananya ya. Halo guys. Jadi kita ada short movie juga. Itu baru dijalankan satu kali. Nah ini juga program jangka panjang. Jadi kita bisa fleksibel kapan aja kita buat. Terus juga termasuk podcast kali ini juga termasuk prokernya Kominfo. Nah guys, jadi memang terbukti ya dari yang dijabarkan Kominfo
aktif sekali guys, Iya. karena seperti yang dikatakan tadi, Kominfo adalah jantung hati. Oke, lanjut Jantung Kak. hati, jadi baper deh. Ya enggak lah, jantung hati doi. Lanjut Kak. Ya sejauh ini baru segitu sih. Cuman kita nanti ada proker lanjutan seperti kita akan ngadain kelas desain dan kelas videografi. Nah itu inilah ajang untuk anak-anak Gen B selain Kominfo untuk untuk belajar ya, untuk belajar gitu kan. Kita datangin narasumber yang wow banget untuk mereka belajar. Terus juga nanti kita juga adakan lomba untuk mereka setelah mereka belajar nih, mereka bisa menyalurkan apa yang hasil dari mereka belajar itu gitu. Yang Jadi, mereka pelajari. Selain kita kasih ilmu, mereka juga dikasih wadah untuk menyalurkannya Iya gitu ya. benar. Menarik sekali ya Kak. Nah, kata Kakak berarti next untuk proker selanjutnya nanti lomba-lomba ini ya Kak. Nah, lomba-lomba ini terbuka untuk umum atau Gen B atau mahasiswa atau gimana nih Kak? Sejauh ini rencananya itu masih awam ya, masih bisa kita ubah lagi. Nah, awalnya tuh saya pengennya seluruh Indonesia bisa ikut. Tapi untuk di kalangan mahasiswa aja. Cuman ini tergantung dari ketua pelaksananya lagi dan kita nanti diskusi lagi ke BPH atau segala macamnya. Ya, jadi kita kesepakatan bersama lah. Berarti tapi memang semoga aja ini buat seluruh Indonesia ya. Iya, Jadi semoga kawan-kawan ya. yang lain bisa gitu ikut. Nah, berarti teman-teman yang lain yang bukan RGMP pun bisa berkontribusi dan ikut Iya. aktif ya Kak. Nah, ini semua proker yang sudah dijalankan, apa sih Kak hambatan yang Kakak terima gitu ya sama jadi koordinator gitu Kak? Apalagi sekarang kan masa pandemi gitu kan Kak? Iya. Dari awal saya masuk Gen B itu udah pandemi ya. jadi hambatan utamanya itu mungkin saya nggak bisa terlalu bebas untuk bikin proker offline. Berarti maksudnya nggak bisa leluasa gitu ya Iya, Kak dalam menjalankan jadi banyak proker. pertimbangan lah ibaratnya gitu. Jadi itu paling hambatan terbesar. Terus juga kita kan kebanyakan nih anak-anak Gen B yang dari awal saya masuk itu kebanyakan tuh di semester akhir. Jadi rata-rata udah pada sibuk kesibukannya masing-masing dengan kuliahnya gitu kan. Kita nggak bisa nggak bisa ganggu juga kan. Terus juga kita nggak boleh egois nih. Dan mereka juga udah memberikan semampu mereka semaksimal mungkin. Jadi kita nggak bisa juga memaksa mereka untuk apa segala macam. Jadi kita kemarin sempat kekurangan SDM sebelum penerima Penerima beasiswa penerimaan baru baru datang ya. ya. Itu sih Itu yang hambatannya paling gitu. yang paling berkendala tuh di SDM sama situasi sekarang. Nah, selain SDM ada lagi nggak sih Kak hambatannya yang dialami? Mungkin lebih ke komunikasi kali ya. Komunikasi. Jadi kayak kebanyakan miskomunikasi. Mungkin dari sayanya juga, kesalahan dari saya juga. Terus ya pribadi masing-masing lah kita harus ngomongnya ya. Harus sadar diri. Berarti ini Kakak kan sebagai koordinator Iya. bisa ada yang mau disampaikan ke anggotanya gitu agar mungkin lebih responsif kali ya Kak? Iya, kalau responsif tuh wajib ya, karena sebagai saya pun walaupun saya nggak baca nih informasinya, setidaknya saya respon. Gitu. Cuman ya lebih bagus lagi kalau dibaca informasinya. Gitu. Untuk anak-anak Gen B Kepri Komisariat Universitas Maritim Raja Ali udah disentil ya sama koordinatornya lebih responsif guys. Nah, Bercanda. takut juga ya Kak? Deg-deg deh. nggak bakal dihajar ke nanti. Nah, suka duka selama menjadi koordinator apa nih Kak? Suka duka tuh kalau sukanya nih banyak sukanya sih sebenarnya. Suka dia Karena nggak? nggak tahu ya siapa ya ini. Suka dukanya apa nih Kak? Kalau sukanya itu ya mungkin saya punya keluarga baru gitu kan, punya teman-teman baru, terus relasi yang banyak. Saya nggak tahu apa-apa tadinya jadi tahu banyak gitu kan. Terus juga dari pembina-pembina sebelumnya juga kalau misalnya ada desain atau apa kan kadang-kadang saya juga ikut berkontribusi, ikut bantu. Nah, yang tadinya saya nggak pandai desain gitu kan, jadi banyak nih yang saya tahu tentang desain gitu kan, banyak juga masukan-masukan dari Mbak dan Masnya gitu. Jadi saya jadi dapat banyak ilmu gitu. Saya sukanya di situ banyak banget. Terus juga teman-temannya asik-asik gitu kan. Terus juga kalau misalnya ada apa-apa tuh kayak ya udah low profile aja gitu. Kalau dukanya asik mungkin ya karena sekarang ini pandemi, jadi kita jarang ketemu gitu. Kita jarang ketemu, terus juga mungkin ya setiap pertemanan pasti ada yang selek atau apa gitu kan. Cuman dari saya belum ada sih. Terhalang jarak Iya, gitu terhalang ya ya, oke. Bilang ada lah. Terhalang jarak ya Kak? Oke. Santai semua ya. Dukanya cuma itu aja. Ada apa Iya. lagi nggak sih Kak? Misalnya yang lain atau enggak satu pemahaman gitu? Itu lebih ke kita mungkin lebih ke banyakin diskusi bareng aja sih, karena kan tukar pikiran itu penting sebenarnya.
Jadi kalau misalnya memang nggak sejalan ya kita cari titik tengahnya gitu. Jadi walaupun nanti kamu maunya A, aku maunya B, ya semisal tiba-tiba ada opsi C atau ya memang ya harusnya memang dipakai yang A, ya udah pakai yang A. Jadi kita sepakatan bersama. Lebih ke situ sih. Jadi jarang banget yang tabrakan lah gitu. Berarti maksud kakak permasalahannya itu diselesaikan secara Iya, kekeluargaan langsung. ya kak? Ya langsung diselesaikan di situ juga. Mufakat dan musyawarah gitu ya kak? Kebalik. Oh ya, Musyawarah untuk mufakat. musyawarah Ya. untuk mufakat. Ya maklum ya, saya belum makan sore. Tapi siang udah. Nanti kita makan. Siap. Koordinator yang bayarin nih? Iya, siap. Siap. Ownernya dulu. Nanti ya kak kita bicarakan di belakang. Nah, kakak koordinator nih, berapa sih kak anggota yang udah kakak bimbing dan naungin nih sekarang nih kak? Kalau untuk sekarang itu berapa ya? Mau 20 orangan. 20 orangan ya. Itu udah termasuk sama pengurus lama. Pengurus lama udah termasuk pengurus sama mahasiswa baru ya kak? Ya karena pengurus lama pun kadang masih ikut sejalan sama kita yang baru-baru. Masih ikut bantu handle gitu ya kak? Nah, kakak sudah 2 tahun nih kan. Harapan kakak apa sih kak untuk divisi yang akan menggantikan kakak, kan karena kakak udah mau habis masa jabatan nih, udah mau penghujung tahun nih. Apa sih kak harapan yang dititipkan gitu? Mungkin lebih aktif lagi, terus juga tanggung jawab ya, karena kan dari awal juga kita udah dikasih hak kita gitu kan. Harusnya kita menjalankan kewajiban kita juga sebagai yang menerima hak gitu kan. Jadi tanggung jawab itu penting banget untuk setiap orang. Lebih ke situ, terus juga mungkin lebih meriahkan lagi lah ya dibanding yang sekarang yang ya prokernya cuma segini-segini aja gitu, dikembangkan lagi gitu. Berarti maksudnya lebih apa ya, lebih punya inovasi dan bervariasi gitu ya, jangan kita stuck berevolusi, sampai jangan stuck di sini aja. Stuck di situ ya kak. Nah, kakak berarti dipilih sebagai koordinator atas amanat dari Ketua Umum nih kak, Andre Nasayuro nih. Satu hal yang menggambarkan ke Andre apa nih kak? Andre itu orangnya tegas ya? Ya pokoknya kalau misalnya lagi mau bercanda, kita bercanda. Tapi kalau misalnya ya mau tegas, ya harus tegas. Jadi kita nggak bisa, misalnya gimana ya, aku menghormati Andre sebagai ketua dan sebagai teman juga. Jadi kalau misalnya kita lagi time-nya serius, kita harus serius. Dan aku pernah juga ya hilaf ya mungkin. Terus jadi aku tuh bercanda gitu kan, di waktunya serius. Andre tegas banget. Jadi aku di situ kayak yang aku nggak takut atau sawan atau gimana, tapi aku menghormati dia gitu. Saya juga lebih sawan sih kak. Awas disindir. Enggak, sawan banget saya. Enggak, karena saya kan baru nih kan kak, belum tahu apa-apa, masih banyak belajar apalagi tentang jiwa kepemimpinan gitu kan kak. Jadi emang masih banyak banget apalagi buat penerima baru yang sekarang karena terhalang juga masa pandemi. Kita juga nggak mendapatkan hal yang seharusnya kita dapatkan sebelum pandemi gitu kan kak. Apalagi kan orang kakak waktu kemarin masuk kan sebelum masa pandemi kan kak, euforianya beda gitu. Beda banget kan kak. Nah, tips dan trik untuk menjadi koordinator gitu kak, supaya bisa di-guide atau oh ini dia cocok nih jadi kominfo nih. Apa sih kak tips dan triknya? Siapa tahu teman-teman mulai dari sekarang sudah bisa mempersiapkan gitu kan kak. Apa? Mungkin lebih ke ya itu pertama tadi responsif. Jadi kalau misalnya ada yang minta tolong atau ada dari pihak BI atau pihak Genbi yang minta kita untuk membantu mereka, itu mereka jadi apa ya, antusias karena karena mereka tahu kita selalu ada gitu. Kita selalu ada buat mereka gitu kan. Kita meluangkan waktu buat mereka gitu. Jangan sampai dikacangin orang itu gitu kan. Terus juga mungkin lebih memperdalam skill. Jujur kalau misalnya untuk skill saya cuma bisa di bidang desain grafis tapi nggak sejago orang-orang. Ya saya juga memaklumi lah diri saya ini masih banyak kurangnya gitu kan, masih perlu banyak belajar. Cuman mungkin lebih diperdalam lagi. Jadi orang-orang ingin pakai jasa kita gitu. Jadi lebih kreatif lagi. Terus juga kalau misalnya memang udah stuck di satu sisi, ya udah kita kembangkan satu sisi kita ini, kita revolusikan, kita beri apa ya, kita beri wawasan baru dalam bidang kita gitu. Terus juga kita nggak harus apa ya ibaratnya, nggak harus menguasai semua bidang. Jadi yang penting pertama kita juga punya jiwa kepemimpinan ya mungkin. Tapi aku nggak tahu nih jiwa kepemimpinan aku dari mana gitu kan. Tapi tiba dipilih, mungkin adalah sisi baiknya aku gitu. Cuman ya itulah. Terus juga lebih ke tutur kata ya. Kebanyakan ada orang yang bisa semua tapi tinggi hati, jadi mannernya agak kurang.
Berarti dalam artian tetap menjaga attitude ya Kak, meskipun kita juga meskipun kita itu udah di atas, jangan pernah meremehkan orang yang di bawah. Gitu. Oke, siap. Itu kan harapan untuk divisi ini ya. Kalau harapan yang sekarang nih buat anggota-anggota kakak nih, apa nih Kak? Harapan aku itu nggak muluk-muluk ya. Mungkin kalian lebih banyak belajar lagi. Kita juga sama-sama belajar kan. Terus juga kalau misalnya ada hal yang memang kalian kurang paham atau kalian nggak suka atau kurang suka gitu, disampaikan. Jadi kita cari solusinya sama-sama. Artinya terbuka gitu ya? Ya, terbuka sama saya, nggak apa-apa. Kalian mau curhat sama saya pun nggak masalah. Saya orangnya tutup mulut kok, tenang aja. Rahasia aman. Rahasia aman. Terkendali. Masuk kocek nih. Oke, siap. Jadi nah, dari divisi yang lainnya punya jargon nih kan Kak. Tentunya koordinator Kominfo nggak mau kalah dong dong. Dari sebuah penjabaran yang sudah diingin. Kalau kalah, wow, saya juga malu sih. Ya, canda Kak, canda. Ampun. Ya udah, jargonnya gimana Kak? Boleh ditunjukkan? Kalau saya bilang Kominfo, jawabannya Creative Mind Inspire Other. Saya ulangi ya. Inspire Other. Oke, saya ulangi ya. Kominfo, Creative Mind Inspire Other. Oke, keren banget nih ya. Jadi jargonnya bahasa Inggris ya. Buat saya yang emang nggak bisa bahasa Inggris agak ketekan sih ke lidahnya ya. Jadi buat teman-teman yang Kominfo jangan lupa tuh jargonnya udah luar biasa banget. Berarti prokernya juga harus luar biasa nih. Harus dong. Kalau yang statement dari kakak apa nih dari semua penjabaran yang sudah kita berikan gitu? Apa nih Kak? Tetaplah kreatif, karena orang-orang kreatif itu menginspirasi orang lain. Wih, keren banget. Kalau kata bapak-bapak gimana Kak? Oke, keren ya. Oke, keren banget nih. Nah, buat teman-teman dari semua penjabarannya udah selesai nih bersama Kak Ara yang luar biasa. Terus dulu dong Kak. Keren. Yang lain juga. Nah, dari semua penjabaran yang Kak Ara sampaikan, berarti buat ini termasuk untuk pesannya untuk anak-anak Gembi Kepri Komisariat Universitas Maritim Raja Ali Haji dan teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, jangan lupa untuk tetap responsif dan selalu aktif untuk menjadi anggota Gembi Kepri Komisariat Universitas Maritim Raja Ali Haji. Dan untuk teman-teman jangan lupa tetap kepoin Instagram kita di sini dan YouTube kita. Gimana Kara? Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye bye guys. See you.